Pada kesempatan kali ini gue bakalan jelasin mengenai MANOVA satu arah, 4 uji, dan post-hoc. Sebelumnya, MANOVA adalah perluasan multivariat dari analisis ANOVA. Jadi ANOVA itu cuma satu variat atau one variat ya, dan MANOVA merupakan metode statistik untuk mengeksplorasi atau mengukur pengaruh hubungan di antara beberapa variabel independen yang berjenis kategorikal, data nominal maupun ordinal, dengan beberapa variabel dependen yang berjenis metrik atau data interval maupun rasio. Jadi sebelumnya data nominal ataupun ordinal dan juga interval maupun rasio itu bakalan gue jelasin di video selanjutnya. Itu akan bersangkut pautan dengan analisis data kategori juga kan, kategorikal. Oke, di sini ada metode untuk K kelompok. Mohon maaf, di sini ada kekeliruan. Jadi I ini adalah L ya, ini adalah L, ini adalah L. Jadi L itu perlakuan ya, jumlah perlakuannya ditunjukkan oleh L. Mohon maaf atas kesalahannya. Jadi saya ulangi, model untuk K kelompok yaitu YLJ sama dengan mu plus T to L plus epsilon LJ. Jadi Y itu variabel respon, mu itu adalah min keseluruhan, dan T to ini sama dengan pengaruh perlakuan. Jadi L ini jumlah perlakuan K kelompok, dan J adalah untuk setiap perlakuan itu berapa jumlahnya ya. Kan ini jumlah perlakuannya. Nah, ini jumlah datanya di setiap perlakuan. Jadi ini NL gitu. Next. MANOVA satu arah memiliki asumsi, yaitu pertama, terdiri dari K perlakuan. Tiap populasi memiliki rata-rata sebesar min atau mu, dan antar perlakuan saling bebas. Semua populasi mempunyai matriks kovarian sigma yang sama. Setiap populasi berdistribusi p-variate normal. Dan hipotesisnya seperti ini, H0. Jadi ini perlakuan satu, yang satu di depan ini perlakuan. Jadi perlakuan satu dengan variabel dependen 1, 2 sampai P ini sama dengan semua perlakuan. Jadi semua perlakuan memberi respon yang sama, ditandai dengan sama dengan ini. Jadi ini konstanta depan ini 1, ini perlakuan 1, ini 2, perlakuan 2. Nah, ini sampai K perlakuan, K kelompok perlakuan. Jadi lanjut, H1 hipotesis alternatifnya yaitu setiap perlakuan kayak ada sepasang saja yang tidak sama, maka dapat dikatakan menolak H0 karena berbeda. Ya, ini dituliskan ya pengertiannya, terdapat dua kelompok perlakuan memberi respon berbeda. Nah, di sini MANOVA satu arah memiliki 4 statistik uji nih. Nah, sebelum ke 4 statistik uji ini, kita lihat dulu perhitungan-perhitungan yang mendasari 4 uji ini, yaitu perhitungan lambda ya. Sum of square and cross product. Jadi SSCP ini pasti yang udah belajar MANOVA sebelumnya yang masih 2 variabel dependen itu pasti udah kenal ini. Nanti mungkin ada video penjelasan mengenai ini sendiri ya. Nah, di sini itu SSCP disebut W dalam buku referensi yang saya dapatkan, yang saya baca. Dihitung dengan rumus WJ, yaitu SSCP ke J seperti ini. Ini transpose ya. Jadi data perlakuan ke K, data ke J dikurangi dengan rata-rata perlakuan, terus dikali transpose. Nah, ini dikali lalu di sigma.
Nah, W sendiri yaitu jumlah dari ini, dari 1 sampai K. Misalnya ada 4 perlakuan, jadi W1 tambah W2 tambah W3 tambah W4. Setelah itu ada B nih. B ini nanti ada penjelasannya di area lebih jelas, biar ini kan secara abstrak nih, nggak ada prakteknya, jadi nanti di R akan lebih jelas. Cermati saja rumusnya, bisa di pause videonya dan cermati secara mandiri ya. Nah, dari perhitungan ini akan didapatkan nilai eigen nih, yang merupakan penyelesaian dari persamaan W inverse dikali B. Nah, untuk rumus eigen kan seperti ini, ya kan? Eigen kali identitas, terus dicari determinannya, disama dengan kan 0, nanti ketemu persamaan, nanti ketemu nilai eigennya, vektor eigennya juga ketemu ya. Next. Nah, di sini Wix lambda, uji Wix lambda. Dengan rumus determinan W dibagi W determinan dari W plus B gitu. Jadi dijumlahkan dulu baru dicari determinannya ya. Ini simbol determinan ya, bukan mutlak. Setelah itu setelah menemukan angka atau nilai Wix lambdanya, ini digunakan untuk uji F. Ya kan, namanya juga MONOMORPHA, digunakan untuk uji F. Nah, untuk 2 kelompok secara simpelnya ini, untuk 3 kelompok secara simpelnya ini. Untuk 3 kelompok secara simpelnya ini. Dan sebenarnya kalau kalian pengen membuktikan ini 2 kelompok bener ini enggak sih rumusnya, ini 3 kelompok bener ini enggak sih rumusnya, bisa kalian cek di sini. Untuk ke kelompok bisa kalian masukin, bisa banget gitu kalau rajin ya. Kalau kalian enggak rajin ya udah pakai ini aja gitu. Jadi untuk kesimpulannya yang pasti adalah H0 akan ditolak ketika F hitung lebih besar sama dengan F tabel. Nah, F tabel nih di F nya ini, di F2 nya ini. Hafalin dah ini rumus ya. Oke, next. Untuk Roy largest root, jadi nilai root aja, nilai Roy ya, nilai Roy kita panggilnya nilai Roy. Di sini lambda 1 per 1 plus lambda 1. Lambda 1 tuh apa tuh? Yaitu nilai eigen terbesar dari W inverse B. Wah, nilai eigen terbesar yaitu misalnya negatif 0, terus 1 gitu ya, otomatis nilai terbesarnya 1 gitu kan. Misalnya kayak gini, saya coretkan di, misalnya ada 3 nilai eigen, ada min 1, ada 0,4 misalnya, terus sama 1, otomatis nilai eigen terbesar yang mana? Yang ini. Nah, ini lambda 1 nih, seperti itu ya. Lanjut, nilai F nya ini bukan tidak perlu ya, tapi kalau untuk mencari nilai F ini tidak diperlukan gitu. Jadinya ini untuk pengetahuan saja berapa sih nilai Roy nya kayak gitu ya. Jadi F nya rumusnya seperti ini, N min B. Jadi N ini jumlah pengamatan ya, 42, bukan jumlah datanya, tapi jumlah pengamatannya itu ada berapa. Nanti langsung ke pengaplikasiannya akan lebih jelas ya. Ini sangat abstrak jika dijelaskan dengan omongan saja. Dan ini B nya adalah nilai maksimal dari P, K-1. Nah, P maksimal dari P, K-1 nih apa nih gitu, nggak ngerti gitu, gue nggak ngerti awalnya juga. Nah, nilai max misalnya P nya nilainya 3, K-1 misalnya 3 juga, K-1, otomatis maksimalnya berapa? Ya 3, minimalnya berapa? Ya 3. Ya seperti itu. Misalnya kita P nya 1 nih, di sini P nya 1, K-1 nya 3, nilai max nya berapa? Ya 3 gitu. Nilai minimalnya ya 1, seperti itu ya. Paham kan? Oke, lanjut.
Setelah itu kesimpulannya ya seperti biasa, H0 ditolak ketika F hitung lebih besar dari F tabel dengan derajat bebasnya, degree of freedomnya ini dan ini gitu ya. Next. Uji perlet pilai, bisa kita sebut pilai aja nggak apa-apa, orang Indonesia. Oke. Ini sigma eigen V. Eigen V, jadi misalnya ada 3 nilai eigen, itu dijumlahkan. Jadi gini perhitungannya, eigen 1 dihitung sendiri, eigen 2 hitung sendiri, eigen 3 hitung sendiri, baru dijumlahkan. Nah ini butuh banget untuk prakteknya emang. Kalau secara gini emang nggak susah ya. Saya ulang-ulang lagi omongan tadi. Nah di sini ada nih min, R sama dengan minimum, B sama dengan maksimum. Jadi dilihat aja angkanya yang lebih besar mana, P atau K-1 seperti itu. Nah rumus F-nya seperti ini, U-nya dipakai ya, ini nilai pilainya ini dipakai, dimasukkan, nanti akan ketemu F hitungnya dengan derajat bebas ini, tinggal hitung F tabelnya, nanti F hitungnya ntar ketemu, dilihat besar mana dan disimpulkan ya. Setelah itu ada uji Lawley Hotelling. Gimana ini bacanya? Lawley Hotelling ya. Hotel nggak tahu lah. Jadi di sini untuk mencari nilai hotelingnya sendiri yaitu V sama dengan sigma lambda. Nah ini tinggal menambahkan semua nilai lambda ya, dari 1 sampai R. Jadi misalnya lambdanya 3 ya R-nya 3 gitu. Ini R ini ya beda loh sama R ini. Ini cuman ya ibaratnya sigma semua nilai eigen gitulah. Beda sama R ini ya. F-nya seperti ini, V-nya dipakai ya, ini V-nya dipakai dikali dengan rumus ini, nanti ketemu F hitungnya dan sama seperti biasanya H0 ditolak ketika F hitung lebih besar sama dengan F tabel. Nah ini ya. Langsung ke post hoc. Nah ini post hoc ini untuk uji lanjut. Nah nih, uji post hoc merupakan uji lanjut yang digunakan untuk mengetahui kelas mana saja yang berbeda. Namun apabila hasil pengujian menunjukkan tidak adanya perbedaan atau H0 diterima, maka tidak dilakukan uji post hoc. Jadi uji lanjut ini untuk misalnya ada 4 perlakuan gitu, H0 ditolak. Nah mana nih yang beda nih dari 4 perlakuan? 1 sama 2 kah, 2 sama 3 kah, 3 sama 4 kah, seperti itu ya. Nah post hoc dengan uji T. Nah ini rumusnya bisa pakai uji T. H0 ditolak dengan kriteria seperti ini. Bisa juga untuk uji T Benferoni, nilai T tabelnya ya yang berbeda. T tabelnya seperti ini. Uji 2K seperti ini ya, seperti ini. Bisa kalian cermati sendiri rumusnya ya, bisa di pause. Setelah itu pakai interval. Pakai interval ini adalah hal yang menurut gue lebih mudah dilakukan memakai aplikasi ya. Kalau memakai hitungan ya jelas pakai inilah ya. Untuk memakai aplikasi ya ini interval. Jadi dilihat memuat 0 kah, tidak memuat 0 atau gimana gitu. Jadi kalau memuat 0 itu antar perlakuannya sama. Kalau tidak memuat 0 itu antar perlakuannya berbeda gitu, memberikan respon yang berbeda. Memuat 0 itu apa sih? Lah, memuat 0 itu ketika di sini negatif, di sini positif. Itu memuat 0. Kenapa bisa memuat 0? Karena intervalnya akan melewati 0. Ketika ini negatif misalnya, otomatis tidak memuat 0 karena tidak melewati 0. Seperti itu ya. Bisa dipahami kan? Nah, langsung ke contoh kasus gitu. Pada tahun ini bisa dibaca sendiri soalnya di sini langsung ya saya jelaskan datanya. Ada 4 perlakuan, ada 4 ya, ada 4 K. K sama dengan 4 karena 4 perlakuan. Nah, 4 perlakuan ini adalah variabel independen. Sekali lagi, variabel independen adalah variabel perlakuan. Jadi di sini ada 4 kelompok perlakuan nih. Jadi variabel independennya ada 4. K-nya ada 4. Nah, setelah itu variabel dependennya ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini tuh variabel respon.
Y1, Y2, Y3 ini variabel respon, variabel dependent, ada 3 seperti itu. Nah di sini ada rinciannya. Y1 yaitu total nitrogen, Y2 sama dengan protein nitrogen, Y3 yaitu fosforus atau fosfor ya. Nah ini kalau pakai Excel bisa nih, tapi agak lama, tapi lebih tertata rapi bisa. Nah langsung kita nyari W-nya. Nah nyari W-nya bisa secara manual melalui R seperti ini. By the way, akan ada sesi atau video lain untuk menjelaskan R-nya, menjalankan R-nya secara mendetail. Jadi ini cuma gambaran aja gimana ngerjain materi ini gitu. Didapatkan W1, W2, W3, W3, W4. Maaf ini kekeliruan ya, ini harusnya W4 ya, maaf. Langsung W nya dijumlahkan semua, W1, W2, W3, W4, hasilnya ini ya, hasilnya ini. Lanjut bisa pakai CP PQ, bisa pakai rumus ini, ada juga bisa pakai langsung pakai ini, rumus ininya bisa. Jadi kita akan menemukan 3 matriks. Maaf, ada 4 matriks karena 4 perlakuan ya kan. 1 sampai K ada 4 matriks nantinya yang akan dijumlahkan dengan ukuran 3 kali 3 matriksnya ya. Jadi nanti akan ada penjelasan di R-nya dengan cara ini. Tunggu saja. Sekarang cermati ini bisa kalian gabungkan ya, melihat ini sambil melihat tabel perhitungan tadi yang di depan tadi ya, yang saya bilang itu melalui Excel. Nah selanjutnya ini bisa dicek ya secara manualnya dengan proses CP ini melalui R. Di sini bisa dilihat sekilas, nanti akan ada penjelasannya di video selanjutnya. Oke, saya ingetin lagi, menghasilkan nilai B ini ya. Nah, lalu perhitungan lambda nih. Perhitungan lambda hasilnya ini nih, dengan menggunakan metode Newton-Raphson untuk menyelesaikan persamaan tak linear. Di atas maka nilai eigen akan ditemukan. Nah, metode Newton-Raphson ini adalah metode numerik, di mana akan sulit jika kita menghitung secara biasa gitu, akan sulit. Tapi menggunakan metode ini akan ditemukan jawabannya ya. Pakai kalkulator bisa gitu, jangan memperumit diri sendiri. Oke, next. Nah ini manualnya, nanti ketemu nih ya, X lambdanya seperti ini, W nya tadi udah ketemu, W plus B nya nanti nilainya seperti ini, nilai X nya langsung dimasukin ke rumus, dicari M nya dulu, dicari S nya dulu ya, diperhatikan ini. Nah, di sini didapatkan F hitungnya lebih besar nih dari F tabel, maka Hanal ditolak. Artinya ada perbedaan antar variabel independen. Ini salah ya, mohon maaf, ini salah. Antar variabel independen terhadap ketiga variabel dependen, seperti itu. Antara variabel independen, kita kan belum tahu mana yang berbeda ya, jadi antar variabel independen seperti itu. Ini juga antar variabel independen, kita belum uji posok kok udah tahu kok 4-4-nya berbeda ya. Dicermati ininya, ini lambda 1 yang tertinggi kan, max-nya ini L1, saya tulis max ya, dari eigen value-nya dimasukkan ke rumus, H0 ditolak seperti itu. Ini juga antar variabel independen. Nah, jadi berbeda nih, yang berbeda itu perlakuannya gitu, yang berbeda perlakuannya terhadap variabel dependen. Tuh, dependennya ya 3 tadi, Y1, Y2, Y3 tadi. Nah, ini nilainya ya, dijumlahkan.
Ini tuh nilai eigen 1, nilai eigen 2, ini nilai eigen 3, seperti itu. Nah, ini nilai eigennya doang nih dijumlahkan ya, sampai 3 gitu ya, saya tulis gitu lah. Langsung dijumlahkan, langsung dimasukkan ke rumus. Ini juga antar variabel independen tuh bebas, biasa ditulis X biasanya. Oke, sekian untuk uji pas haknya akan dijelaskan di R secara langsung ya. Dan juga itu akan sekali lagi saya ingatkan, itu akan ada di video berikutnya yang akan saya upload ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan, banyak revisi seharusnya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Nggak ada pembukanya, ada penutupnya. Ya udahlah, bye bye dari gue. Dadah.